Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel Berbagi Cerita Bersama. Cerita kali ini adalah tentang kejadian naas yang tidak terkira dapat terjadi pada mahasiswi yang tinggal di area asrama University of Georgia. Di hari yang cerah di lingkungan University of Georgia, tepatnya di tanggal 22 Februari 2024, terjadi sebuah tragedi yang memilukan yang membuat seluruh mahasiswa dan warga lokal mengalami ketakutan. Bagaimana tidak, di lingkungan University of Georgia yang menjadi tempat bagi mahasiswa menuntut ilmu, dilengkapi asrama, serta memiliki jalan dengan area pepohonan yang sejuk yang digunakan mahasiswa untuk beraktivitas dan juga lari pagi, kini menjadi tempat kejadian perkara yang menjadikan salah satu mahasiswi kehilangan nyawanya. Laken Riley adalah seorang gadis yang dibesarkan kedua orang tuanya di Marietta, Georgia. Ia lahir pada Januari 2002 dan berusia 22 tahun. Ia adalah gadis baik hati yang memiliki banyak mimpi. Di usia yang masih muda, ia telah menemukan cita-cita dan salah satu mimpinya untuk membantu banyak orang. Dan perawat adalah profesi yang ia pilih. Ia berkuliah di Georgia University, kemudian mengambil pendidikan spesialis untuk menjadi perawat. Dengan kepribadian yang ia punya, ia memiliki banyak teman dan kehidupannya dipenuhi dengan kegiatan bersama keluarga dan teman-temannya. Pagi itu 22 Februari 2024, Laken terekam kamera keamanan di asrama kampusnya, University of Georgia. Ia pergi pada pukul 9:03 dengan pakaian olahraganya, menyusuri rute di sekitar asrama dan melewati area pepohonan di sana. Di siang hari, area tersebut dirasa aman olehnya. Ia pun rutin berlari pagi 2 kali seminggu. Namun siapa yang menyangka jika 7 menit setelahnya, Laken melakukan panggilan 911. Namun tidak ada suara yang menjawab operator saat itu. Hello, this is Clark County 911. Can anyone hear me? Namun karena tidak ada jawaban, panggilan tersebut pun tidak dapat ditindaklanjuti. Setelah waktu berselang, teman Laken menyadari jika Laken belum kembali hingga siang hari. Laken bahkan masih tidak merespon chat dan panggilannya. Bahkan ia tidak hadir dalam kelas keperawatannya siang itu. Dan hal ini sangat bertolak belakang dengan sifat Laken yang sangat aktif dalam merespon teman-temannya yang biasa menghubunginya. Juga dengan kelas yang tidak pernah ia lewatkan tanpa ada kabar. Teman Laken mengecek keberadaannya dari lokasi HP dan berinisiatif untuk mencari Laken karena tahu rute yang biasa dilaluinya. Namun apa yang ia temukan membuatnya makin khawatir. Ia menemukan AirPod Laken yang tergeletak begitu saja di jalanan. Teman Laken yang menyadari adanya suatu hal yang berbahaya bisa saja menimpa Laken pun langsung menelpon 911. Hi, we're calling because our roommate went out for a run at 9. She usually runs like to Lake Herrick behind grad housing, and we haven't heard from her. And we all just got like service back, so we don't think it has anything to do with the outage. We went to go look to where her last location was, and all we found was an AirPod. Do you know if she has class or anything at this point? She has a class at 1, so that's it's her nursing. She attends the nursing school, and she does not miss class. How did you get her last known location? Was it from her phone? Yes, it was updating, so that's why we're a little confused. She hasn't moved for almost 3.5 hours now. How did she get there? Did she run from your house there, or did she take a vehicle there? Yes, she runs the trail. Her car's still at our house. Okay, we've got officers on the way, alright? Okay, thank you. Petugas kepolisian pun langsung datang dan mencoba mencari petunjuk di mana keberadaan Laken saat itu. Dan pada pukul 12:38 Laken ditemukan, namun Laken ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tubuhnya ditemukan tergeletak di tanah di sekitar area pepohonan di mana ia biasa lari pagi.
Ketika petugas kepolisian mengecek tanda vitalnya, petugas itu sudah tidak dapat menemukan denyut nadinya. Tepat pukul 1 siang, Laken dinyatakan meninggal dunia dikarenakan pembunuhan. Laken mengalami serangan dan luka di kepala akibat pukulan batu yang ditemukan di lokasi kejadian. Keluarga dan teman-teman Laken pun kini mendapati kenyataan yang sangat menyedihkan, di mana Laken harus kehilangan nyawanya tiba-tiba. Setelah penyelidikan selama 1 hari full, kepolisian kemudian mencurigai seorang pria. Ia bernama Jose Antonio Ibarra, berusia 26 tahun, dan berasal dari Venezuela. Kepolisian menemukan bukti berupa video ketika Jose pada pukul 6:52 pagi, ia mengenakan celana dan jaket hitam keluar dari salah satu komplek yang berjarak tempuh hanya beberapa menit, di mana tubuh Laken kemudian ditemukan. Ia berjalan dan sekitar 7 menit kemudian, ia terlihat ingin memaksa membuka salah satu pintu apartemen, di mana apartemen itu ditinggali oleh wanita seorang diri. Jose selama 57 menit menetap di apartemen tersebut, dan terlihat bolak-balik untuk berusaha membuka pintu tersebut. Kemudian pada pukul 7:57 menit, perempuan yang tinggal di apartemen tersebut menyadari jika ada pria asing yang berusaha untuk membuka pintunya. Ia langsung melakukan panggilan 911 dan Jose yang sadar akan hal itu langsung pergi dari apartemen tersebut. Pada pukul 9:05 menit, kamera keamanan kembali merekam Laken yang sedang berlari sambil menggenggam handphone menuju ke area danau. Saat itu juga, kamera keamanan merekam Jose yang mengenakan jaket hitam. Pencarian kepolisian kemudian membuahkan hasil. Diperoleh jaket hitam yang telah dibuang Jose ke tempat sampah, dan setelah diperiksa, ditemukan DNA Laken pada jaket tersebut. Jaket yang dibuang Jose pada pukul 9:43 menit, hanya berselang 15 menit setelah jantung Laken terekam berhenti berdetak. Di HP Laken juga ditemukan sidik jari Jose. Sepertinya sidik jari tersebut tertinggal saat Jose menghentikan Laken untuk menelpon 911. Jose dinyatakan sebagai tersangka karena di salah satu kamera dekat tempat sampah terekam Jose yang sedang membuang jaket dan benda lainnya, yang ternyata adalah sarung tangan yang dipenuhi dengan darah. Jose pun ditangkap dan ditemukan luka cakaran, bukti perlawanan dari Laken saat penyerangan terjadi. Ia ditangkap di apartemennya. Diketahui Jose adalah imigran gelap dari Venezuela yang bukan mahasiswa. Pembunuhan dan status imigrasi Jose memicu perdebatan tentang kebijakan imigrasi di tingkat tertinggi. Persidangan pun dilaksanakan. Jose menyatakan tidak bersalah. Namun pada sidang putusan yang diadakan pada Rabu 20 November 2024, vonis pun diberikan kepada Jose Ibarra. Ia dinyatakan bersalah atas 10 dakwaan. 1 dakwaan pembunuhan berencana, 3 dakwaan pembunuhan berat termasuk penculikan dengan cedera tubuh, penyerangan berat dengan niat melakukan pelecehan seksual, penganiayaan berat, menghalangi panggilan darurat, penghilangan barang bukti, dan menjadi pengintip. Keluarga dan teman Laken yang hadir untuk mendukung Laken pun menangis saat vonis dibacakan. Jose dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Untuk mengenang Laken pada Danau Alin M. Herridge, danau dekat tubuh Laken ditemukan, pada tulisan Lake, huruf N pun ditambahkan. Laken adalah gadis dengan hati dan cita-cita yang mulia, seorang anak, saudara, dan teman yang baik. Keluarga dan teman-teman sungguh kehilangan sosok Laken. Dan dari kasus ini, kita harus sadar jika di luar sana masih ada orang-orang jahat seperti Jose, dan kita harus lebih berhati-hati. Usahakan untuk tidak jalan atau lari pagi sendirian dan tidak melewati jalanan yang cukup sepi. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal bahaya
dan selalu diberikan perlindungan dimanapun kita berada. Bagaimana tanggapan kalian untuk kasus kali ini? Tinggalkanlah pesan dan kesan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.